Karakteristik wilayah daratan dan perairan di Indonesia. Karakteristik wilayah daratan kita pelajari sekarang. Wilayah daratan adalah bagian permukaan bumi yang tidak digenangi air. Luas wilayah daratan kepulauan Indonesia sepertiga dari seluruh luas wilayah Indonesia. 2/3 wilayah Indonesia lainnya berupa lautan. Dataran tidaklah rata, ada pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, lembah, gunung, dan juga pantai. Dataran rendah adalah dataran yang berketinggian 0-200 meter, cocok dijadikan wilayah pertanian, perkebunan, peternakan, industri, sentra bisnis, dan lain-lain. Sementara dataran tinggi adalah tanah datar yang letaknya memiliki ketinggian lebih dari 200 meter. Relief daratan dengan banyak pegunungan dan perbukitan memiliki tanah yang subur sehingga sangat diminati penduduk, utamanya di bidang pertanian. Bukit dan perbukitan adalah bagian dari permukaan bumi yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah sekitarnya, dengan ketinggian kurang dari 600 meter di atas permukaan air laut. Di daerah ini masih banyak kita jumpai berbagai aktivitas permukiman penduduk meskipun tidak seperti yang ada di dataran rendah. Berikutnya, gunung dan pegunungan adalah bagian dari permukaan bumi yang menjulang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah sekelilingnya dengan ketinggian 600 meter di atas permukaan air laut ataupun lebih. Daerah ini memiliki suhu udara yang sangat sejuk sehingga cocok untuk aktivitas pertanian seperti kakao, teh, dan juga kopi. Demikian karakteristik daratan. Sekarang kita lanjutkan ke karakteristik wilayah perairan di Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Mempunyai panjang garis pantai mencapai 81.000 km. Jumlah pulau mencapai 17.500 pulau. Luas daratan 1,9 juta km persegi. Luas perairannya 3,1 juta km persegi. Luas wilayah laut Indonesia 7.900.000 km persegi. Menurut UNCLOS, batas laut di Indonesia dibagi menjadi batas laut teritorial adalah suatu batas laut yang ditarik dari sebuah garis dasar dengan jarak 12 mil ke arah laut. Yang kedua, batas landas kontinen adalah dasar laut yang jika dilihat baik dari segi geologi maupun geomorfologinya merupakan kelanjutan dari kontinen dan benua. Yang ketiga, batas zona ekonomi eksklusif adalah wilayah laut sejauh 200 mil dari pulau terluar saat air laut surut.